perseroan terbatas yang lainnya gitu ya. Tapi ada bagian anggaran dasar yang wajib sama secara struktural ya, karena tadi ditentukan oleh undang-undang. Maka tadi kan dalam undang-undang PT itu sudah disampaikan bahwa anggaran dasar yang wajib memuat itu yang pertama ada nama dan kedudukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Sukron ya. Ada maksud dan tujuan, ada modal perseroan, ada organ perseroan, ada tata cara UPS, ada tata cara penggunaan laba. Ini kan sudah jelas diatur pada pasal 15 Undang-Undang PT. Nah, kalau isi dari enam muatan yang harus ada dalam sebuah anggaran dasar perseroan terbatas ini semuanya sama pasti gitu, semuanya pasti ada ini gitu. Yang berbeda itu adalah teknisnya ya. Maka perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yaitu kesimpulannya yaitu AD, ya setiap PT pasti berbeda. Yang kedua, karena perbedaan kegiatan usaha modal, struktur dan kesepakatan pemegang saham. Nah, tetapi memang mengikuti kerangka dibuat atau yang diatur pada Undang-Undang Perseroan Terbatas itu. Itu mungkin tambahan ya, tambahan karena tadi Kang Surkon hanya menjelaskan mengenai anggaran dasarnya saja gitu ya. Maka saya bisa sampaikan sekali lagi kepada teman-teman semuanya bahwa anggaran dasar itu adalah aturan main perusahaan yang dibuat oleh internal perusahaan itu sendiri, gitu ya. Baik, ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan? Iya, ini saya bahas cuma adanya aja. Kakaknya enggak. Harusnya ada anggaran rumah tangga. Ya kan mengatur struktur organisasi, tata kerja itu pakai ART, anggaran rumah tangga. Bagaimana Pak Ahmad? Apakah di PT itu ada ART gitu ya? Oh iya. Kang Sukron sudah mencari belum? Ah, bentar, Pak. Ya, Ya, coba dicari dulu Kang. Ada? Tidak? Ada siapa yang bersuara tadi? Yang bersuara ada perempuan tadi, saya belum lihat. Ada yang mau berpendapat silahkan. Apakah di persoalan terbatas itu ada ART-nya juga? Karena yang dibahas itu dalam judul pun, dalam judul sub pembahasan itu hanya AD kan ya? iya. Ya. Jadi kalau lihat dari pembahasan mungkin ART, anggaran rumah tangga itu opsional ya Pak. Jadi misalkan pemegang saham mau buat aturan tambahan semacam SOP kerja, tata tertib dan yang lainnya itu mungkin pakai anggaran rumah tangga. Jadi tidak wajib ya Pak. Boleh dibuat tapi tidak wajib. Mungkin seperti itu Pak Ahmad. Ya, begitu Pak Ahmad ya. Jadi memang ternyata ART dalam sebuah perseroan terbatas itu tidak secara umum dipakai gitu loh ya. Tidak secara umum dipakai seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi-organisasi itu. Jadi kalau kita lihat gitu dalam struktur hukum eh, perseroan terbatas, jadi ada Undang-Undang Nomor 40 tadi ya, itu dasarnya. Ada PP Nomor 29 dan ada Pedoman Kementerian Hukum dan HAM. Jadi perusahaan hanya diatur oleh dua dokumen besar atau dokumen dasar. Yang pertama itu ada anggaran dasar AD, itu wajib disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang kedua ada peraturan internal perusahaan atau company regulation. Ya, ini opsional. Makanya tadi yang disampaikan ya, tadi disampaikan itu opsional. Makanya peraturan internal perusahaan atau yang disebut dengan company regulation ini itu biasanya dalam bentuk sebuah peraturan perusahaan saja gitu. Jadi peraturan perusahaan itu misalkan dokumen tertulis yang mengatur yang pertama ada tata tertib, misalkan ada hak dan kewajiban,
ada hak dan kewajiban karyawan, ada sanksi, ada jam kerja, ada mekanisme cuti, ada apa pengupahan atau dan lain-lain gitu. Jadi peraturan perusahaan berlaku itu wajib jika perusahaan misalkan berapa apa gitu. Nah, aturan itu dibuat secara opsional gitu ya. Ini dalam bentuk PT bukan dalam bentuk ART gitu. Dalam bentuk PT dalam bentuk peraturan perusahaan gitu ya, bukan dalam bentuk ART gitu. Karena memang eh, kalau dilihat secara umum itu memang tidak ada ART-nya gitu ya. Hanya ada AD dan itu di apa opsional lah gitu ya. Jadi tidak dikenal dalam hukum perseroan terbatas itu kalau dilihat dari dasar hukum perseroan terbatas itu tidak ada istilah ART tapi yang ada hanya AD saja. Makanya kan di bagian apa pembahasan kita itu hanya AD-nya saja. Seperti itu. Pak siapa? Pak Ahmad ya. Baik, ya silakan Pak Ahmad, Bangga. Tadi ada lagi yang bersuara dari ibu-ibu, ada yang menyampaikan lagi? Tidak ada. Izin bertanya Pak Syukron. Nah, silakan. Bu Ika ya? Ya Pak. Ya, silakan Bu Ika sama Pak siapa? Tadi Pak Ahmad ya. Pak. Sekarang kan di lingkungan perusahaan banyak banget perubahan dinamikanya. Mungkin karena faktor eksternal yang mempengaruhi operasional dan strategi perusahaan tersebut. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana anggaran dasar itu berperan dalam menjaga konsistensi dan stabilitas operasional sebuah organisasi atau perusahaan itu di tengah dinamika perubahan lingkungan perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi anggaran dasar itu yang pertama adalah menjadi pedoman tetap walaupun ada perubahan eh, secara cepat ya. Jadi emang dalam sebuah perusahaan strategi bisa berubah, kemudian struktur bisa disesuaikan. Bahkan kepemilikan pun bisa berganti juga. Namun anggaran dasar itu tidak berubah kecuali melalui prosedur resmi. Jadi pegangan utamanya itu sangat kuat. Kemudian anggaran dasar menentukan batas kewenangan organ perusahaan. Jadi anggaran dasar itu mengatur kewenangan RUPS, direksi dan dewan komisaris. Kemudian prosedur pengambilan keputusannya dan juga mekanisme pengawasannya. Jadi anggaran dasar itu sangat jelas. Jadi perusahaan bisa tetap stabil walaupun terjadi perubahan manajemen. Jadi karena semua orang tahu batas, tahu tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, anggaran dasar juga mengatur mekanisme perubahan secara tertib. Walaupun perubahan di dunia bisnis bersifat cepat, tapi perubahan dalam perusahaan harus tertib. Kemudian anggaran dasar mengatur berbagai perubahan yang bisa dilakukan, seperti perubahan kegiatan usaha, perubahan modal, perubahan susunan direksi, perubahan struktur kepemilikan. Jadi intinya anggaran dasar itu menjaga kepastian hukum bagi investor dan pemegang saham. Karena anggaran dasar memberikan batasan agar perubahan tidak merusak identitas perusahaan. Mungkin kesimpulannya, anggaran dasar itu menjaga stabilitas perusahaan dengan cara bisa memberikan pedoman tetap yang tidak mudah berubah, kemudian menentukan struktur yang kewenangannya sangat jelas, bisa juga mengatur mekanisme perubahan, terus memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham, sekaligus menjaga identitas dan arah perusahaan. Mungkin itu teh. Jadi cara anggaran dasar menjaga kestabilan stabilisasi dalam perubahan yang sangat cepat. Jadi selama anggaran dasar dipegang kuat, ya insya Allah perusahaan tetap tegak.
gimana teh? Kira-kira penyampaian saya bisa. Sudah cukup, Pak Sukron. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, baik. Terima kasih Ketua atas penjelasannya. Saya hanya ingin menambahkan, misal contoh apa ya namanya perubahan di luar lingkungan gitu ya, atau di luar lingkungan perusahaan itu misalkan kayak krisis pasar, turun naik, kurs naik gitu ya, atau memang misalkan yang berimbas kepada perusahaan itu sendiri gitu. Maka kita harus memahami dulu. Nah, maka dari itu harus ada contoh sebenarnya, harus ada contoh dari isi AD itu sendiri gitu. Kalau yang kita pahami kan antara AD dengan ART itu sangat jelas beda. Kalau AD itu kan berarti anggaran dasar. Nah, kalau yang kita maksud itu adalah anggaran dasar, maka yang mengatur di dalam AD itu sendiri adalah yang dasarnya gitu. Kalau ART kan otomatis yang teknisnya, yang teknis perusahaannya, yang tadi disampaikan bahwa ini opsional, maka hanya pembuatan peraturan perusahaan pun itu adalah menjadi sebuah teknis penjalanan apa namanya penjalanan perusahaan. Maka yang dimaksud oleh Bu Ika tadi mungkin uh, bagaimana kalau misalkan ada perubahan di ranah teknis gitu. Kalau di ranah teknis otomatis bisa dirubah setiap saat gitu. Tapi kalau dalam AD itu kan harus ada apa? Harus ada persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat secara garis besar ada itu di dalamnya itu tadi kan sudah disampaikan oleh Kang Sukron ya. Jadi di dalam ada itu mengatur yang sifatnya umum dan tidak secara teknis gitu. Makanya ada bentuk hukum yang jelas, kewenangan direksi yang tegas, misalkan ya mekanisme pengambilan keputusan, perlindungan pemegang saham atau aturan permodalan gitu ya. Nah ini yang ada dalam sebuah AD. Nah kalaupun misalkan apa namanya AD itu ingin berubah gitu ya, maka misalkan jika ingin AD itu berubah sesuai dengan mengubah usaha atau mengikuti pasar terus merestruksi modal. Nah ini kan sudah lain nih karena modal itu pasti diatur dalam AD gitu, terus masuk ke bisnis baru atau merger dan akuisisi atau memindahkan kantor pusat. Nah ini adalah nah kalau memindahkan kantor pusat otomatis ini mengganggu AD karena dalam AD itu pasti ada tadi ada nama, ada apa tempat gitu ya di dalam AD itu diaturnya. Maka ini bisa dirubah melalui apa? Yang pertama melalui RUPS, yang kedua harus ada akta notaris, dan yang ketiga juga ada persetujuan Menteri Hukum dan HAM gitu. Itu yang perubahan-perubahan penting itu pasti ke sana larinya. Tapi kalau perubahan teknis yang misalkan contoh tadi ada krisis pasar turun terus kurs naik gitu, ini tidak mempengaruhi AD gitu. Iya, Pak. Baik, ada lagi. Uh, kalau masih ada silahkan, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Saya masih ada kegiatan, ada rapat yang harus apa namanya diikuti gitu ya. Ada lagi Pak Ahmad? Coba Pak Ahmad ada? Sedikit Pak, ingin bertanya, Ya silahkan, silahkan. kapan AD itu bisa berubah Pak? Atau bisa diubah? Ya baik, kapan ada itu bisa dirubah? Kang Sukron bisa menjawab silahkan. Ada lagi nggak selain Pak Ahmad? Novi ya, Mina Rahayu ada tidak? Tidak ada ya? Oke baik, silahkan. Ada itu berubah pas kapan gitu? Oke, baik. Jadi uh, anggaran dasar kapan bisa diubah gitu? Yang pertama itu harus ada keputusan RUPS. Jadi anggaran dasar bisa berubah atau diubah hanya dapat melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian yang kedua, jika ada perubahan informasi pokok perseroan seperti yang sudah dijelaskan tadi pas presentasi terkait nama perseroan, tempat kedudukan dan alamat lengkap, dan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Nah, jika ketiganya itu ada perubahan, ya berarti anggaran dasarnya harus diubah dan disetujui. Ada yang harus disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM, ada yang cukup
hanya untuk dilaporkan saja. Jadi AD itu hanya dapat diubah dalam kondisi yang menyangkut hal-hal pokok. Dilakukannya melalui mekanisme resmi. Nah, gitu Pak. Nanti dibagikan apa namanya Kang Sukron ya. Ya sebenarnya gini. Jadi Pak Ahmad nanti akan melihat apa-apa saja sih yang ada isi dari AD itu. Misalnya contoh saya akan coba bacakan satu ya. Saya akan bacakan lagi dari presentasi tadi Pak siapa Kang Sukron. Jadi yang pertama itu ada nama dan tempat kedudukan perseroan. Jika ganti nama, jika tempat kedudukannya berubah, maka AD harus dirubah. Maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, ketika maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya berubah, maka harus dirubah juga AD-nya. Jangka waktu berdiri perseroan, setelah itu besarnya modal, ternyata modal mau dirubah nih, maka AD-nya harus dirubah. Tapi berdasarkan mekanisme yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Sukron tentunya. Terus besaran modal, setelah itu jumlah saham ya, terus apa tadi susunan tugas dan wewenang, tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi dan serta komisaris, tata cara pembagian laba dan penggunaan keuntungan, dan yang terakhir ada 10 nih ya, ketentuan lain ini nggak perlu ya, di 10 itu tadi yang disampaikan oleh siapa Kang Sukron. Jadi kalau dari isi pokok anggaran dasar menurut pasal 15 Undang-Undang PT itu berubah, maka harus berubah juga adanya. Jangan sampai ketika misalkan nama perusahaannya berubah, tapi adanya tetap itu yang dipakai gitu. Nah itu menyalahi, gitu, menyalahi apa? Menyalahi Undang-Undang PT gitu. Ya, bagaimana Pak Ahmad? Masih ada? Cukup Pak, cukup. Insyaallah. Oke, baik, Terima baik. kasih Pak. Kalau cukup, siap sama-sama. Kang Ketua sudah ya, Kang Sukron. Siap Pak, sudah Pak. Jadi kalau sudah kita cukupkan. Mohon maaf sekali hari ini kita tidak maksimal untuk kuliah. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berdiskusi lama untuk membahas tentang pembahasan selanjutnya. Kalaupun pembahasan hari ini ada yang masih disampaikan, itu bisa disimpan dulu serta kita bahas, setelah itu kita bahas di minggu yang akan. Uh, Sebelumnya saya mau menyampaikan informasi ini kepada ketua 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 kelas gitu ya. Jadi ada info gitu ya, HKI itu akan mengadakan kegiatan apa sih namanya kunjungan ke pengadilan. Itu sudah ada belum ya? Info Sudah Pak di grup. sudah ya. Nah itu nanti disikapi saja. Siap. Itu nanti disikapi oleh ketua dan teman-teman lain untuk menyikapi tentang kunjungan kita ke pengadilan agama terlebih dahulu di Kabupaten Bogor, karena kita perlu apa yang namanya perlu tahu praktik di lapangan itu seperti apa gitu, praktik di pengadilan itu seperti apa, karena pada dasarnya kita hanya mengetahui lewat teori yang disampaikan oleh para dosen gitu, tetapi kita belum mengetahui secara real, secara langsung mendengarkan dari praktisi gitu, apakah apa yang kita pelajari di kampus itu sesuai dengan praktik di lapangan gitu. Kalau misalkan terkonfirmasi apa yang kita pelajari ternyata beda, ini kan bisa menjadi sebuah acuan gitu. Ini menjadi sebuah pertimbangan teman-teman untuk memberikan aspirasi atau memberikan pertanyaan kepada mereka semuanya gitu. Nah, kedepannya saya punya keinginan bahwa di Fakultas Hukum dan diluncurkan di HKI terlebih dahulu itu saya pengen ada apa yang namanya ada kayak asosiasi lah gitu, kayak perkumpulan. Jadi asosiasi moot court itu peradilan semu gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara beracara gitu ya di pengadilan agama atau di pengadilan negeri gitu ya, atau di pengadilan umum gitu, untuk kasus perdata atau pidana gitu ya, atau perdata Islam atau perdata umum gitu, karena ini penting sekali, pengetahuan ini penting sekali bagi mahasiswa hukum atau bagi mereka yang mau menjadi praktisi gitu ya, menjadi praktisi hukum. Nah makanya ini launchingnya mungkin kalau sudah direalisasi laboratorium hukum gitu ya di IAIB, karena saya sedang menyusun uh, apa namanya program kegiatan untuk diajukan kepada kampus. Setidaknya kita punya satu ruangan untuk berpraktik acara itu sih sebenarnya. Ya mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan yayasan dan kampus merealisasikannya gitu. Semangat ya. Ya, siap ya. Baik, itu Pak Ahmad, ada yang sampai lagi Pak Ahmad? Cukup Pak, cukup. Jadi yang karyawan itu harus sering-sering ke kampus nanti gitu ya, untuk belajar bersama lah di kampus. Baik, kalau
Kalau tidak ada lagi yang mau tidak ada lagi yang akan disampaikan, saya cukupkan. Terima kasih perhatiannya, terima kasih atas kegiatan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa berdiskusi sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas. Dan saya mohon kepada ketua untuk diingatkan ya, minggu depan siapa yang presentasi. Ya, seperti biasa, PPT-nya dikumpulkan sebelum H-1 lah ya, H-1 sebelum presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.